Hai Aquarius, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian Aquarius Sun Moon Rising di bulan Juli 2020. Video ini akan dibagi jadi dua sesi. Yang satu adalah sesi general, pembacaan general jadi luas ya, masalah karir, keuangan, pekerjaan, keluarga, diri pribadi, dan lain sebagainya. Kadang-kadang bisa juga ada masalah love relationship-nya nyangkut di situ. Dan aku akan masukin untuk yang single ke dalam general. Jadi untuk sesi kedua itu adalah untuk pembacaan hubungan asmara percintaan, ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe biar makin semangat, makin rajin. Dan aku minta maaf juga buat kalian yang masih belum terbalas DM dan emailnya, pasti aku akan balas. Cuman kadang-kadang agak lama karena tertimbun dengan banyak email. Juga aku minta maaf karena saat ini aku masih memang belum bisa buka untuk private reading ya. Nanti pasti dikasih tahu kalau sudah buka. Karena ini adalah readingan general, pasti akan selalu diingatkan bahwa readingan ini tidak akan sesuai, maksudnya tidak resonate dengan semua orang. Bisa terbolak-balik energinya bila menyangkut orang lain ya, vice versa. Dan jangan memaksakan readingan ini kalau kamu tidak sesuai dengan readingannya ataupun tarot readernya. Silakan move on, tapi untuk kalian yang tetap mau nyimak walaupun mungkin tidak seperti apa keadaan kalian, tapi kalian ingin mungkin ada pesan-pesan yang kalian ingin dengar, boleh banget. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke Aquarius, ini adalah readingan untuk kamu. Tidak tersangkut. Three of Wands dalam keadaan tegap, menanti. Akankah akan datang? Akankah kumiliki? Akankah semuanya berakhir? Penantian. Menanti pekerjaan. Bisa. Menanti adanya peluang. Juga bisa. Menanti kapan sih situasi ini akan berakhir? Situasi yang membuat kalian susah, membuat kalian punya masalah, membuat kalian tidak betah, membuat kalian tidak nyaman, membuat kalian tersiksa, sedih, juga bisa. Ya. Kalian mungkin sedang menunggu kabar dari seseorang. Mungkin kalian mengapply pekerjaan dan belum lihat atau belum mendapat kabar ya, tetapi ada satu penantian di sini untuk Aquarius. Kalian mungkin sudah berusaha, mencoba berinvestasi. Cuman ya aku lihat mungkin kalian masih belum mendengar kabar atau melihat adanya satu perubahan atau progres yang signifikan untuk kalian. Ace of Cups dalam keadaan terbalik. Ada hal yang membuat kalian tidak tenang, tidak happy, kecewa. Page of Swords dalam keadaan terbalik. Susah berpikir dan juga yang aku lihat di sini ada satu hal yang mengganggu pikiran kalian yang kalau kalian lihat nih gambarnya ya, ada konflik yang mengganggu juga pikiran kalian. Konflik ini bisa antara kalian dengan orang lain ataupun antara kalian dengan diri kalian sendiri. Buat beberapa dari kalian, bila ini adalah hubungan percintaan, ada seseorang yang tidak bisa menjaga komitmen atau tidak setia ya, sehingga
ya ini bikin kalian cekcok dan juga membuat konflik dalam diri kalian. Apakah kalian mau lanjutin, mau bertahan, mempertahankan orang ini, atau mau tinggalin, mau lepasin. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian ada orang lain gitu ya, sehingga jadi bingung gitu loh situasinya, karena tidak bisa seimbang lah. Buat beberapa dari kalian, aku lihat di sini ada sebagian kalian yang berhubungan dengan orang yang selalu cari gara-gara, selalu bikin kalian marah. Buat beberapa dari kalian ini, kalian kayak seperti merasa dibully. Dan aku melihat di sini kalian sudah tidak mau lagi mempertahankan situasi ini, hubungan ini, ataupun bila kalian berada dalam pekerjaan, kalian udah males sebenarnya. Karena seperti menanti sesuatu yang sia-sia. Kalaupun gue mengusahakan sesuatu, ini pun nggak akan ditengok, nggak akan cukup, nggak akan membuat situasi dan kondisinya berubah. Dan mungkin beberapa dari kalian udah males gitu ya, udah males untuk berusaha dan ngelakuin apapun mempertahankan hal ini. Karena ini general, jadi bisa macam-macam. Ya, untuk sebagian dari kalian ini menyangkut masalah percintaan dan ada orang ketiga. Sorry to say, untuk sebagian dari kalian mungkin kalian diajak atau pasangan kalian mau poligami gitu ya. Tapi ini aku lihat ada third party. Ada 3 bukan cinta segitiga. Ya, cinta segitiga ya, ada pihak ketiga lah. Dan salah seorang ya susah untuk menentukan pilihannya mau kemana, ya kan? Knight of Cup dalam keadaan terbalik, ada orang yang tidak setia. Tapi buat beberapa dari kalian ini aku lihat masalah pekerjaan ya. Kalian masih menunggu, tapi mungkin yang aku rasain di sini bisa jadi buat beberapa dari kalian mau mencoba membuka usaha atau bisnis, tapi kalian mungkin tidak memiliki cukup modal gitu ya. Cuman yang aku lihat di sini pesannya, lakukan apa yang kalian miliki dulu, tidak perlu menunggu misalnya sampai punya alat ini, alat itu, atau hal-hal yang bisa kalian nanti dulu gitu loh. Yang penting kalian harus maju. Karena aku lihat di sini ada beberapa dari kalian ingin melakukan sesuatu tapi nggak berani. Satu, karena memang tidak punya modal gitu ya, ngerasa aduh nggak cukup modal, nggak cukup ini, nggak cukup itu, sehingga kalian nggak melangkah-melangkah, nggak maju-maju. Yang kedua, kalian ada satu ketakutan gitu loh, atau kalian mungkin lagi menunggu kapan nih gue waktunya yang tepat untuk melakukan hal ini. Dan buat beberapa dari kalian yang aku lihat sih di sini ya, ada mungkin orang yang kata-katanya terlebih lagi ya, itu sangat menyakiti hati kalian, dan ini kayak kebawa gitu loh ke dalam pikiran kalian, sehingga kalian jadi susah untuk berpikir dengan baik dan dengan jelas dan dengan enak gitu loh. Iya, buat beberapa dari kalian ini juga ada kolaborasi ya, ingin kerjasama dengan orang. Cuman kalian masih belum, mungkin masih ngomong-ngomong doang, atau enggak masih rapat aja, masih bertukar pikiran, masih dalam wacana yang aku perhatikan di sini. Cuman di sini aku juga melihat mungkin usahanya belum maksimal gitu loh. Yang aku lihat nih pesannya, ada rasanya seperti itu. Ini dalam segi bidang pekerjaan ya.
kamu mungkin bisa lebih lagi. Dan bisa jadi kamu tuh agak takut-takut gitu loh ngelakuin hal ini. Kamu mungkin secara nggak langsung ngedengerin omongan orang atau kritikan atau apa yang orang omongin lah pokoknya, yang membuat kamu tuh jadi gue kayaknya nggak mau maju lagi deh gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang dari luar yang membuat kamu tuh jadi mandek gitu, yang menahan langkah kamu. Klarifikasi. Iya, berita. Kamu lagi menunggu berita ini. Lagi menunggu berita. Klarifikasi lagi, page of sword please. Dan kamu mungkin ngerasa, apa gue tuh selama ini tuh terlalu halu atau terlalu berlebihan gitu loh ngayalnya. Impian gue apa terlalu besar. Dan mungkin hal ini dikatakan oleh orang lain, bisa jadi keluarga kamu, bisa jadi teman kamu ataupun pasangan kamu. Terkesannya seperti mereka tuh nganggap kamu tuh ada di awang-awang gitu loh, nggak jelas, terlalu tinggi, berharap juga bisa gitu ya. Dan ini membuat kamu jadi bertanya-tanya sama diri kamu dan meragukan langkah yang kamu lakukan. Apa emang benar ya? Gitu loh. Dan hal-hal kayak gitu, walaupun kamu ngerasa, gue gak peduli omongan orang atau pandangan orang. Di dalam hati kecil kamu, saat kamu mungkin mau tidur gitu ya, hal itu terngiang lagi. Dan membuat kamu jadi ragu lagi. Dan bikin kamu ya jadi punya konflik-konflik ini gitu. Please clarification for Knight of Cups in reverse. Four of Cups. Kamu lagi butuh waktu, ataupun kamu ingin mengambil waktu untuk benar-benar sendiri. Yang aku rasakan di sini kayak kembali ke diri sendiri, lihat dalam diri kamu sendiri, apa sih yang kamu mau? Apa sih yang membuat kamu happy? Apa sih yang bikin kamu semangat lagi? Dan mungkin selama ini buat beberapa dari Aquarius, kamu menuruti kata orang atau keinginan orang lain secara langsung maupun tidak langsung ya. Kadang-kadang kita gue enggak, tapi ngelihat ada orang alurnya ke sana ya kamu ikutan ke sana untuk bisa dapat diterima gitu loh. You are trying to fit in to other people expectation, but it doesn't make you happy gitu loh. Kamu berusaha memaksakan diri kamu untuk bisa seperti orang lain atau mengikuti keinginan orang lain, tapi itu nggak bikin kamu happy. Dan mungkin buat beberapa dari kamu nggak punya masalah dengan karir dan pekerjaan, tapi kamu ada di satu tempat di mana kamu sudah tidak happy lagi. Rasanya seperti kamu kayak robot, jalan gitu aja, ngelakuin itu aja. Dikarenakan memang kebutuhan uang gitu ya, kebutuhan materi untuk mencukupi kebutuhan kamu. Tapi deep down inside, di dalam hati diri kamu yang paling dalam, kamu nggak merasakan itu. Dan kamu mulai bertanya sama diri kamu. Karena ada rasa, gue pengen jadi diri gue sendiri nih. Gue pengen ngelakuin apa yang gue pengen. Apa yang jadi hobi gue, apa yang jadi passion gue, apa yang jadi api di dalam diri gue. Karena yang aku rasain di sini, kamu ngerasain api itu mulai perlahan redup gitu loh. Dan kamu ingin bangkit lagi, pengen membakar itu lagi. Karena kamu mulai mungkin rasanya kayak ngelempem gitu ya, melempem. Dan di sini aku lihat dibutuhkan kamu untuk memberi waktu dan ruang untuk diri kamu. Jangan terlalu banyak dengerin kata orang. Jangan terlalu jangan terlalu
membiarkan, membuka kesempatan orang lain mengkritik ataupun menyakiti kamu dengan perkataan ataupun perbuatan, atau dengan pendapat-pendapat dan pemikiran mereka begitu saja tanpa kamu filter, yang mana yang membangun, yang mana yang malah memperburuk. Karena setiap kritik ya, ada yang membangun, ada yang menjerumuskan, malah ada yang mematahkan kita gitu loh. Dan kamu harus benar-benar filter, harus benar-benar selektif dalam memilih mana sih omongan yang benar, yang bagus untuk gue, yang bisa bikin gue berkembang. Tetapi itu juga jangan, maksudnya jangan yang manis-manis aja. Kadang-kadang ada yang pahit, tapi ya itu, obat itu rasanya pahit jenderal gitu ya. Emang ditelannya pahit, tapi itu berguna untuk kesehatan kamu, untuk kesehatan diri kamu, karir kamu, dan segala macam. Ada kata-kata atau kritikan atau masukan dari orang yang bisa membangun kamu, walaupun itu sakit didengarnya, walaupun itu kayak ketampar-tampar gitu ya. Tapi kalau kamu mau dengerin dan kamu mau berkembang dan bisa gitu loh, itu dijadikan bahan untuk memotivasi, untuk bikin kamu lebih berkembang lagi, untuk lebih maju lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang hal yang membangun kita rasanya pahit, tapi juga lihat apakah itu pahitnya beracun gitu loh. Ini orang bener nggak ngomongnya? Kamu tanya lagi, kamu lihat lagi. Karena kadang-kadang omongan orang itu, ya tadi aku bilang, bisa menghancurkan kamu dan bikin kamu ya nggak kemana-mana gitu. Oke Aquarius, ini adalah readingan untuk kalian. Kita lanjut ke love relationship reading untuk yang berpasangan. See you. Oke Aquarius, ini adalah readingan untuk kalian yang berpasangan mengenai asmara dan percintaan. Pesan dari romance angelnya ialah unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Tidak cukup ketertarikan atau chemistry-nya kurang cukup untuk kalian berdua meneruskan hubungan ini. Bisa jadi perasaan kalian tidak seimbang, tidak mutual gitu ya. Buat kalian kalian selama ini mungkin mencoba, ataupun yang satu sudah tawar gitu ya. Ataupun dikarenakan ada masalah-masalah sehingga perasaan kalian satu sama lain memudar. Buat beberapa dari kalian ini bisa jadi ada yang menaruh perhatian atau suka sama kalian, atau kalian yang suka dengan orang lain gitu ya. Tapi mungkin sebelah sananya tidak memiliki hal yang sama. Tapi ini juga bisa di dalam hubungan ya. Ada satu ketidakseimbangan di dalam perasaan antara dua orang yang menyebabkan si hubungan ini ya susah gitu loh, walaupun ingin dipaksakan. Karena sudah tidak ada ketertarikan satu sama lain, chemistry-nya juga udah nggak ada gitu ya. Buat beberapa dari kamu ini kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Oke, kita lihat apa katanya tarot. Ace of Pentacles. Buat beberapa dari Aquarius, pikiran kamu ya ke dalam karir, pekerjaan, ya, keuangan. Tapi kamu juga mungkin berpikir ada satu kesempatan, ada satu peluang. Sebelumnya mungkin kamu berpikir masih blur gitu ya, nggak bisa melihatnya dengan pasti, dan kamu masih belum tahu dengan jelas orang yang kamu dealing ini sebenarnya gimana sih. Tapi buat beberapa dari kamu ini ada option. Yang aku rasain kamu tuh bingung. Kamu ada option, pilihan di dalam hubungan ini. Pilihan mengenai orang lain,
ya, mengenai orang maksudnya, memilih, ataupun pilihan apa yang ingin kamu lakukan terhadap hubungan kamu ataupun terhadap pasangan kamu ini. Hubungan kamu sama mereka mungkin sudah terbilang lama ya, dan yang aku lihat di sini kamu merasa kamu sudah memberikan banyak sekali hal. Baik dari waktu kalian bersama mereka, baik dari tenaga kalian, perhatian, cinta, perasaan. Buat beberapa dari kalian ini ada masalah materi juga gitu ya. Kalian mungkin banyak membantu mereka dalam segi materi ya, dalam segi uang maksudnya. Dan kalian sudah mengusahakan, udah ngasih segalanya yang kalian bisa untuk orang ini dan dalam hubungan ini. Tapi kalian tidak melihat mungkin satu timbal balik yang seimbang. Ya, dan ini orang ya kemungkinan mungkin orangnya susah ditebak ya, karena dia juga banyak mungkin hal-hal yang tidak ditunjukkan secara nyata gitu ya. Jadi maksudnya ditutup-tutupi. Dan kemungkinan buat beberapa dari kalian berhubungan atau dealing dengan orang yang punya banyak option. Mungkin dia banyak yang suka, banyak fansnya, banyak yang taruh perhatian sama dia, banyak yang mengkonsumsi perhatian dan waktunya dia. Dan kamu ngerasa dengan apa yang sudah kamu lakukan selama ini, kayak kamu tuh nggak dianggap mungkin. Ataupun apa yang kamu harapkan dari dia dengan apa yang kamu lakukan itu kok nggak sebanding. Dan ini membuat kamu sakit hati gitu ya. Orang ini masih bisa dibilang mungkin sudah umurnya dewasa, tapi yang aku lihat kedewasaan di dalam cara dia berpikir dan dalam dia bertingkah laku, mengambil sikap dan segala macam itu masih belum. Kalau aku lihat di sini, dia pun masih belum siap untuk berkomitmen ataupun ya tidak bisa diikat gitu loh, tidak bisa berkomitmen, tidak bisa memegang janji, tidak bisa menjaga perasaan pasangannya. Dan dia ya masih ingin bebas gitu loh. Walaupun mungkin untuk beberapa dari kalian ini sudah menikah ya. Tapi mereka itu orang yang tidak bisa dipegang gitu loh, tidak bisa dipegang ekornya. Ingin kebebasan. Dan kalau kamu pegang ekornya, berusaha akan ngamuk. Nine of Cups dalam keadaan terbalik. Iya, dan mungkin buat beberapa dari kalian merasa kalau gue bisa memberikan sesuatu kepada dia, mungkin dia akan nengok ke gue, atau dia akan memperhatikan gue, atau dia akan tetap sama gue. Tapi yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kalian bahkan gitu ya, untuk beberapa dari kalian loh, ini nggak semua. Kayak kamu memberikan sesuatu sama mereka atau memberikan uang sama mereka dan uang itu dipakai untuk senang-senang bahkan untuk sama yang lain gitu. Dan mereka itu yang nggak pernah merasa puas, tidak pernah merasa puas dengan satu orang.
King of Cup dalam keadaan terbalik. Emosi kamu lagi tidak stabil, gampang tersentut, gampang juga sensitif lah. Gampang marah, gampang terpicu emosinya. Ya, ada yang punya option. Di dalam hubungan ini dia punya option, tapi mereka tidak mau melepaskan siapa-siapa, gitu ya. Mereka pengennya semua aja. Atau ya, gua enggak kok, enggak pacaran atau enggak serius dengan yang lain gitu ya. Tapi ya gombal sana gombal sini gitu ya, deket sama sana deket sama sini, janji-janji sana janji-janji sini. Jadi cuman main-main aja, tapi dia tidak mau melepaskan si yang primary ini gitu loh. Ya, kalian merasa dalam satu hubungan, tetapi hubungan ini begitu sulit, begitu sepi, begitu sunyi, begitu dingin. Kalian merasa diabaikan, tidak dihiraukan, tidak diperhatikan. Buat beberapa dari kalian ngerasa dicampakin setelah apa yang kalian lakukan, segala yang kalian lakukan, pengorbanan-pengorbanan kalian. Dan kalian ngelewatin perasaan-perasaan ini sendirian. Tuh. Rasa takut untuk ditinggalkan. Begitu saja. Tapi aku lihat, ini spesifik mungkin ya. Ya walaupun kalian merasa bahwa pasangan kalian sudah tidak setia di dalam hati dan komitmen, tapi mereka tetap membutuhkan satu kebutuhan. Ini kebutuhan biologis gitu ya, buat beberapa dari kalian ada itu gitu loh. Dan buat beberapa dari kalian mungkin bersama dengan orang walaupun hatinya tidak dimiliki, tapi mereka membutuhkan ini. Membutuhkan kalian untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Iya, hal ini tuh sangat berpengaruh gitu ya. Berpengaruh nggak cuman di dalam perasaan, tapi juga apa yang kalian lakukan, hubungan kalian dengan keluarga, hubungan kalian dengan keluarga mereka, dengan teman gitu ya. Banyak, termasuk pekerjaan, berantakan gitu loh. Banyak hal-hal yang berantakan dikarenakan orang ini. Dikarenakan dia mengutamakan kebahagiaannya sendiri, dan menurut kalian mungkin itu adalah kebahagiaan semu, karena mereka pun mungkin dipergunakan oleh orang lain gitu, diperalat oleh orang lain untuk diambil keuntungan. Dan ya kalian mungkin nggak sadar juga bahwa kalian pun dipergunakan untuk itu oleh mereka gitu. Dan yang aku lihat di sini ya, apa sih yang bikin kalian happy? Apa sih yang bikin kalian bersemangat? Apa yang bikin kalian bergelora? Karena yang aku rasakan dengan perjalanan tadi, itu kalian tidak merasakan hal ini.
Dan mungkin kalian untuk mempertahankan seseorang, kalian berusaha melakukan apapun, walaupun kalian tahu dia nggak akan bisa dengan tulus gitu loh, memberikan apa yang gua mau. Hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau, dia pasti manis-manis ke gue, ataupun dia membuat hal yang bikin gue bisa ngasih itu. Tapi itu nggak akan selamanya gitu loh, dan akan terus begitu. Beberapa dari kalian berhubungan dengan Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Aku bacain yang ini aja ya, yang kencang. Oke, Aquarius, ini adalah readingan untuk kalian. Maaf kalau tidak resonate. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.